pernah bekerja di Antv. Iya. Nah, itu tahun-tahun berapa Ibu itu? Tahun 94, 94. Januari 94 sampai Januari 2010. 2010. Ya, 2010. Jadi 2009 ayah saya meninggal, 2010 Januari saya keluar dari Antv, pensiun dini. Itu kerjanya di bagian apa, Bu? Saya di divisi engineering, Mas, di departemen transmisi. Hmm. Awal masuk ke situ itu saya sebetulnya jadi Sekretaris. admin, sekretaris Oh. kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Adang Channel, teman-teman. Oke, di konten kali ini saya berada di Ganjeresik, Kampung Bahari. Nah, di konten kali ini saya mengunjungi salah satu narasumber, yaitu Ibu Yoyoh, mantan pegawai Antv, teman-teman. Wow, sangat mengejutkan juga, teman-teman nih. Saya juga baru tahu nih di daerah Sumedang ini ada pensiunan pegawai Antv. Nah, jadi saya akan berbincang dengan narasumber Ibu Yoyoh. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukungnya like, komen, dan subscribe. Semoga yang menonton video kami diberikan kesehatan dan kelancaran, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Yuk, lanjut terus untuk menuju Ibu Yoyoh, teman-teman. Teman-teman, jadi karena ini waktunya sangat sore sekali, teman-teman. Karena di sini lokasinya hujan sekali. Di sini juga ada ARD Channel Official bersama Kartika Hidro TV, teman-teman. Jadi langsung saja kita OTW ke lokasi, teman-teman, biar tidak terlalu malam. Mohon maaf ya, ini lokasinya sangat malam juga, udah menjelang mau maghrib, teman-teman ya. Nah, di sini juga kebetulan udah duluan ini bersama Kartika Hidro TV, teman-teman. Assalamualaikum Ibu. Nah, teman-teman. Ya, nah teman-teman, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Yoyoh. Rekan-rekan lagi bersama dengan Ibu Yoyoh ya, Bu. Iya. Ibu Yoyoh yang katanya saya lihat di YouTube yang lain, mantan karyawan Antv yang lebih memilih hidup di hutan. Nah, saya sekarang pengen tahu nih, bagaimana ceritanya Ibu bisa tinggal di sini, Bu? Oke. Sebetulnya ini bukan hutan sih, Mas. Apa ya namanya? Kebun ya. Kebun cengkeh ya? Kebun ya. Jadi lereng gunung lah. Lereng gunung itu kan identik dengan banyak pohon gitu kan. Jadi sebetulnya bukan hutan juga, karena kan pemukiman desa wilayah. Jadi ceritanya saya kan dari daerah Genangan. Ibu saya kan dari sini. Karena ibu saya nggak mau diajak pindah ke kota, jadi ibu saya maunya pindah ke sini aja biar dekat dengan keluarganya. Kebetulan kan di sini kan ada adik-adiknya ibu saya. Gitu. Jadi saya pindahlah ke sini. Itu Mas ceritanya. Nah, itu kan katanya Ibu pernah bekerja di Antv. Iya. Nah, itu tahun-tahun berapa Ibu itu? Tahun 94, 94. Januari 94 sampai Januari 2010. 2010. Ya, 2010. Jadi 2009 ayah saya meninggal, 2010 Januari saya keluar dari Antv, pensiun dini. Itu kerjanya di bagian apa, Bu? Saya di divisi engineering, Mas, di departemen transmisi. Hmm. Awal masuk ke situ itu saya sebetulnya jadi Sekretaris. admin, sekretaris Oh, kecil, iya, sekretaris betul, kecil. betul. Sekretaris kecilnya manajer security. Gitu. Oh, Jadi iya, dulu iya. di Antv itu security itu departemen. Jadi Departemen. dipimpin oleh manajer. Iya. Gitu. Nah, saya tuh adminnya lah gitu. Hmm. Nah, dari situ pindah ke bagian operasional. Udah langsung dimasuk divisi engineering itu di bagian teknik. Nah, terakhir saya di departemen transmisi, masih di divisi engineering. Iya, iya. Jadi transmisi itu ngurusin kayak tower, lalu misalnya gambarnya remek-remek gitu, Oh, iya, betul. bersemut-bersemut itu berarti itu tanggung jawabnya orang transmisi. Iya, berarti Oh. bagian teknologi tuh. Bagian tekniknya gitu, Mas. Terus pindahan dari apa tadi di daerah Saya awalnya dari desa Jemah, Mas. Jemah. Ya, Jemah sekarang kampung saya udah jadi apa namanya? Lautan. Bendungan Jati Gede. Jati Iya, udah Gede. jadi laut, Mas. Iya, benar. Udah jadi tempat ikan.
Jadi kalau tinggal di sini udah berapa tahun tuh pindah dari sana? Kalau pindah dari sana itu saya pas ditutup pintu air di Bendung, Oh. dimulai itu 2015. Tapi saya masih belum tinggal di sini, saya masih tinggal di Jakarta. Oh, iya. 2016 saya itu masih ada di bawah di paman saya. Gitu. Iya, Jadi iya. yang betul-betul real saya tinggal di sini di Cibahari ini itu tahun 2017. November 2017. 2007. Jadi Ya, baru 5 jadi tahun Baru ya? 5 nginjak 6 tahun. Sejak 6 Di tahun sini, gitu. iya. Nah ibu itu selama di sini nih kan kalau saya lihat masih jauh ke tetangga ya, jauh ya, jalannya juga masih agak gerinjol gitu ya. Nah itu kalau kegiatan ibu sehari-hari itu sekarang apa bu? Kalau sekarang saya belajar bertani aja mas, belajar berkebun. Ya nggak ada yang nggak bisa kalau dipelajari lah. Iya, gitu. iya. Iya betul. Jadi hari-harinya ya berkebun aja karena saya kan adanya ada di kebun ya kebetulan. Jadi saya ada di kapling, ada di kebun. Sebetulnya ini nggak jauh-jauh juga sama tetangga. Di lingkungan saya ini di RT 1 ini ada 40 kakak. 40 kakak. Kebetulan yang di sini, yang di sebelah sini hanya saya sendiri. Oh. Gitu. Sebetulnya nggak berkilo-kilo baru ada tetangga enggak mas. Enggak ya. Nggak di hutan lah Iya. gitu. Tapi bahwa daerah lereng gunung ya identik dengan hutan kan. Pohon-pohon gitu. besar Pohon-pohon gitu ya. besar, iya. Kalau di daerah sini banyak asli orang sini apa banyak pendatang gitu? Kalau di sini, kalau di lingkungan saya sendiri, di lingkungan Cibahari sini, itu rata-rata pendatang mas. Oh, pendatang. Ya, karena dulunya ini kan Translok. Iya, transport. Oh, tahun transport ini tahun ya? 70 itu menurut cerita, karena saya sendiri kan belum ke sini 70 kan. Iya. Iya, iya betul. Ini Translok dari angkatan. Kebetulan di sini itu kapling angkatan laut, komplek angkatan laut. Makanya namanya Oh, Cibahari. dulunya itu. Ya. Oh. Kalau di atas sana di pintu gerbang desa itu angkatan udara. Nah, kalau yang ke bawah lagi itu Transloknya Brimob angkatan darat. Benar, baru tahu Bu, benar. Ya. Cuma kalau yang orang pendatang itu di sini sama di Garuda di atas. Garuda di atas. Ya. Oh, iya. Itu per kaplingnya berapa itu? Jangan sebutin ah. Kurang paham ya. Oh, minat mungkin di sini. Kalau luasnya satu kapling itu 2 hektar. 2 hektar. Tapi kalau untuk Harga kurang paham betul ya. kalau untuk saya pada saat beli itu ya cukup tinggi lah. Oh iya, iya. Cukup tinggi untuk ukuran dompet saya mas. Tapi memang harga variatif sih. Iya benar. Kayak saya nih kan punya jalan sendiri, harganya udah tinggi. Iya. Gitu mas. Kalau dulu mungkin harganya masih sedikit gitu Iya. ya, masih kecil. Kalau sekarang harganya sudah besar. Sudah tinggi harganya, bukan besar. Berarti kalau sekarang ibu tinggal di sini sama siapa bu? Sama ibu, Oh, cuman berdua. cuma berdua aja saya sama ibu saya. Ayah saya kan 2009 udah meninggal. Gitu. Jadi saya tinggal sama ibu aja berdua. Tadinya rencananya saya tuh pengen pindah ke Purwakarta mas. Oh, Di iya. Purwakarta saya punya tanah dari ayah saya. Tapi rencananya itu dulu setelah ini ditutup pintu air saya pindahnya ke Purwakarta. Tapi kebetulan memang pada saat ditutup pintu air kan ayah saya udah nggak ada. Iya. Dan dulu ayah saya nggak mau pindah ke Purwakarta. Oh, pengennya ke sini. Pengennya di Sumedang katanya. Oh, di Sumedang Nggak tadinya. disebutkan di mana kan, pengen ke Sumedang. Nah, pada saat air sudah mau datang, Iya. ibu saya nggak mau diajak ke Purwakarta. Di sini aja kita pindah ke gunung aja biar dekat sama saudara. Pindahlah saya ke sini. Jadi masih Sumedang ini masih Sumedang masuknya ya? Ini Sumedang. Iya. Sumedang, Mas. Ini masih Kecamatan Wado, ini hampir ujung, Mas. Iya. Kalau misalnya ini kan kedua ujung Kecamatan Wado itu berbatasan dengan Majalengka. Oh, iya. Ganjarsik, Cimungkal. Oh, iya. Cimungkal baru perbatasan Majalengka. Nah, dulu itu ini masuk desanya Cimungkal, Mas. Tapi Pamekaran Mekar, iya terpisah menjadi Ganjarsik. Gitu. Mohon maaf bu, kalau boleh tahu itu kan ibu katanya resign ya, pensiun dini mungkin ya. Nah itu kan kalau kerja di perusahaan itu kan mungkin enak. Itu alasan ibu pensiun dini kenapa tuh? Enggak kan pada saat itu kan perusahaan itu menawarkan yang sudah bekerja di atas 10 tahun jika ingin pensiun dipersilahkan. Oh iya. Jika ingin pensiun dipersilahkan. Kebetulan kan memang waktu itu kondisinya ayah saya keluar masuk rumah sakit terus. Anaknya cuma saya satu, Mas. Gitu. Jadi Oh, jadi kasihannya sama saya bapaknya. fokus gitu. Jadi saya terima pensiun dini.
tahun 2000 berapa itu? 2010. Oh, 10. 2010 Januari. Berarti dari tahun 2010 langsung ke daerah Genangan apa Enggak, masih di daerah 2010 saya pulang dulu karena saya sudah keluar kan. Terus senior mengajak, yuk kita bikin apa namanya TV internet yuk, gitu bahasanya dulu kan gitu. Iya, TV iya. internet yuk bikin yuk. Saya ikut tuh sama senior, berempat kita gitu. Bikinlah wartetv.com gitu. Saya pulang itu 2016 karena ibu saya sakit. Jadi pulang. Nah, 2016 saya masih bolak-balik Jakarta. Masih bolak-balik. tetap kerja gitu. Masih bolak-balik Jakarta. Gitu. Nah, yang realnya saya tinggal di sini 2017 itu. baru 5 tahun. Baru 5 tahun sampai 6 ya. Iya, udah menginjak 6 tahun sampai sekarang. Nah itu Bu, begini, itu kan kalau misalkan ibu tinggal di sini kan kalau malam kayak gini kan sepi ya. Iya. Kita kalau misalkan pengen ke mana itu, Warung. bukan ya ke warung kan jauh ya, kemana itu Bu? Dekat. Ada di Kalau seberang, kalau ada dari di sini. seberang. Oh, ada. Enggak sih, enggak jauh, maksudnya cuma memang kita berjauhan nih. Berjauhan, kebetulan saya kan tinggal di Kafling. Kalau tetangga kan tinggalnya di perumahan. Kalau misalkan ke daerah apa, kalau di kampung tuh pengen ke kota apa misalkan berobat ke puskesmas itu, kalau dari sini terdekat kemana ya Bu? Oh, ke Wadok, ke kecamatan. Oh, jauh juga ya Bu? Wadok, iya jauh juga Jauh lumayan. juga berarti ya. Tapi di sini kan ada bidan desa. Oh. Ada 2 bidan di sini. Ada bidan desa. Cuma ya untuk maksudnya gini, ketika untuk darurat misalnya malam dan sebagainya, ya ke bidan lah. Ada yang dekat betul ya Bu ya. Kalau Alhamdulillah. misalnya tidak bisa ditangani sama bidan, misalnya butuh ke puskesmas, kan ada mobil siaga dari desa Oh, iya, yang iya, bisa iya. mengantar. Alhamdulillah ya. Kalau zaman Ya. zaman sekarang mah ya. Ya, Beda kalau sama zaman dulu. gitu ada mobil siaga yang bisa mengantar ke puskesmas. Gitu. Kalau harus berobat malam-malam ya, saya terjadi apa-apa gitu. Kalau ke pasar ya ada pasar kaget setiap hari Sabtu di lapang desa. Pasar Merpati lah ya. Kalau boleh tahu Ibu, usia Ibu sekarang berapa Bu? Sekarang saya udah 59 kali ya. Soalnya kan kelihatan masih seger Iya gitu, kayak baru umuran berapa gitu ya. Benar. Saya tadi 50. Awet muda lah. Awet 59 muda. Mas. 9. Bukan awet muda, awet tua kali saya. Awet muda bener. Awet muda. Kalau suami gimana? Udah enggak. Oh, udah. Kalau anak-anak sekarang tinggal di mana Bu? Anak saya 1 di Jakarta Mas. Anak saya 1, cucu 2. Itu kan kemarin kan Ibu kan sempat viral itu. Mungkin itu mungkin kerabat-kerabat atau teman-teman banyak yang menghubungi juga ya Bu. Iya. Hmm. Ya ada hikmahnya Mas. Jadi karena kadang putus komunikasi lama gitu kan. Gitu. Terus tiba-tiba ada turun beritanya, jadi teman-teman lama alhamdulillah hikmahnya ada, jadi nyambung gitu. Teman-teman lama pada ketemu lagi, walaupun baru 1-2 yang kopi darat lah gitu, Iya, yang ketemu betul. langsung, yang paling tidak kan di medsos sudah ketemu lah gitu. Iya. Sudah silaturahmi gitu. Mungkin dirasa cukup Ibu. Terima kasih ini sudah diganggu waktunya Ya, Ibu. terima Iya. kasih sudah mampir. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Ibu Oyoh, pensiunan dari Antep teman-teman. Ini suasana sangat gelap sekali karena hujan teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.